Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي آيات أخرى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan hari Jumat ini kita masih bisa menghadiri undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di siang hari ini. Bersyukur kepada Allah untuk orang-orang yang masih sigap dan siap untuk datang di hari Jumat dengan bergegas demi memenuhi undangan Allah. Ia datang sebelum khatib naik mimbar. Ikhwatu iman, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juga dimuat dalam kitab Ibnu Hibban melalui jalur sahabat Nabi Al-Aswad bin Syarif. Beliau menuturkan, Rasulullah bersabda, arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah, rajulun asammu wa rajulun ahmakun wa rajulun haramun wa rajulun mata fil fatrah. Begitu matan atau isi hadis yang Nabi sabdakan. Ikhwatu iman, bila kita baca Al-Quranul Karim, kelak pada hari kiamat kita semua manusia hidup di zaman manapun, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, semuanya akan kumpul di padang mahsyar. Semuanya akan ditanya tentang amal-amal, perbuatan, kesalahan, dosa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Semua akan ditanya tanpa terkecuali kita semua. Bahkan kita tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa membela diri kita di hadapan Allah kalau mencoba untuk tidak mengakui atas segala kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Sudah tertulis dalam kitab amal kita, nanti ada pembagian kitab amal kita, juga akan ditanya oleh Allah tentang berbagai kesalahan dosa yang kita lakukan. Bila mencoba untuk membela diri, untuk tidak mengakuinya,
maka nasibnya seperti orang kafir yaumul qiyamah, ditanya tidak mengakuinya. Bahkan malaikat disalahkan, ya Rabb, ya Tuhanku, malaikat salah nyata. Saya tidak pernah berbuat ini dan itu. Maka akibatnya mulut-mulut orang kafir yaumul qiyamah tidak bisa ngomong. Dibungkam oleh Allah, maka yang berbicara adalah anggota badannya. Tangannya bisa bicara, mulutnya tidak bisa bicara, kakinya bisa bicara, kulit dagingnya bisa ngomong. Bahkan ini semua memberikan kesaksian dan mengakui jadi saksi atas segala perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang itu. Maka yaumul kiamat tidak ada yang bisa mengelak, kita pun tidak akan bisa. Maka tidak ada cara lain selain mengakui di hadapan Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Karena orang beriman akan dipanggil satu persatu menghadap Allah. Dan Allah akan pampangkan dalam catatan amal-amal, diperlihatkan. Dan kita disuruh mengakui atas dosa-dosa itu. Maka orang beriman pasti akan mengakuinya, ya Rabb, ya Tuhanku, benar. Itu amal kami semua, dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Dengan catatan yang lengkap, tak ada yang terlewatkan. Kemudian karena mengakui dosa-dosa itu, maka Allah susul kemudian inilah segala amal-amal baik yang telah kamu lakukan, lupakan amal yang tadi, hari ini ghafartu lak, aku telah mengampuni segala kesalahanmu dan ku terima segala amal-amal baikmu, Anda jadi ahli surga. Oleh para ulama dimasukkan ini sebagai bentuk hisabai yasiro, hisab yang ringan. Tapi merujuk kepada hadis yang tadi, kelak yaumul qiyamah, kata Rasulullah, arba'atun yahtajuna yaumul qiyamah, ada 4 golongan yang pembelaan dirinya atas segala kesalahan-kesalahan yang ia lakukan oleh Allah diterima, dimaklumi, dan dimaafkan. Apa saja 4 golongan atau siapa saja 4 golongan ini? Rasul menyampaikan yang pertama, rojulun asomu, orang yang tuli, orang yang budak, bisa jadi budak dari lahir, tuli dari lahir, atau mungkin tuli ketika Islam datang dia sudah tuli, maka ia tidak mendengar apa-apa. Nampaknya tuli yang dimaksud bukan sekedar tuli, tapi mungkin tak bisa baca dan tidak bisa mengerti bahasa isyarat. Kalau sekarang ada orang budak tapi bisa baca, tahu bahasa isyarat, maka tentu saja Allah akan bertanya, Anda bisa baca, tahu, Anda bisa mengerti bahasa isyarat, maka mungkin tidak akan lolos dari hukuman atas kesalahan dosa yang ia lakukan. Ini tuli, mungkin baca tidak bisa, dan kemudian bahasa isyarat pun tidak mengerti. Yang kedua adalah rojulun ahmak, orang yang melakukan kesalahan atas dasar ketidaktahuannya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah salah, dikiranya benar, ternyata salah. Maka kesalahan yang ia lakukan karena ketidaktahuan oleh Allah dimaafkan dan dimaklumi. Kita pun mungkin sering berbuat salah, kiranya itu baik, ternyata tidak baik, kiranya itu benar, ternyata tidak benar. Ketika kita tidak tahu bahwa itu salah, maka yaumul qiyamah kita ditanya, kenapa Anda berbuat itu? Kita jawab, ya Allah, dulu aku belum tahu bahwa itu adalah salah. Orang yang baru masuk Islam, umpamanya, dia masuk Islam, belum tahu berbagai macam makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Setelah masuk Islam, kemudian ia masih minum khamr. Karena ia belum tahu, temannya datang, hei, khamr itu haram. Oh gitu ya, saya belum tahu, dikirain khamr itu halal. Ketika ia berhenti meminumnya, karena tadi tidak tahu,
ketika tanya pada hari kiamat, kenapa dulu kamu sudah masuk Islam, kemudian kamu minum khamr? Jawabannya, ya Allah, saya belum tahu bahwa itu adalah diharamkan. Tapi setelah saya tahu, saya tidak pernah minum khamr itu lagi. Ikhwatu iman, yang ketiga ada rojulun haramun. Kelompok ketiga adalah orang yang rojulun haramun, orang yang pikun. Orang yang pikun. Orang pikun itu tidak akan nyambung. Ia menyampaikan, ya Rab, ja'al Islam la akil. Ya Rasulullah, Islam datang, saya mah tidak ngerti apa-apa. Ada yang menjelaskan juga tidak ngerti. Karena orang pikun pasti tidak akan nyambung. Oleh karena itu, orang pikun selalu salah. Ketika ditanya, Anda sudah sholat? Biasanya kalau pikun terkait dengan umur, sudah sholat? Ya jawabnya, sudah. Padahal cucunya tahu bahwa kakeknya belum sholat. Begitu ditanya, sudah makan? Ya jawabannya, belum. Padahal sudah 5 kali dia makan. Itulah orang pikun. Maka orang pikun tidak dikenai beban dosa atas kepikunannya. Oleh karena itu, bila orang sudah pikun, tidak boleh berangkat haji. Nggak dianggap istitoah, tidak dianggap mampu. Karena pernah kejadian, sudah naik pesawat, pengen turun karena ayamnya belum dikasih makan. Berarti ini tidak beres. Mestinya Kementerian Agama atau Kemenag jangan beri kesempatan untuk berangkat haji, gantikan saja oleh anak atau cucunya dengan tidak mengurangi pahala dari si pikun itu. Ya, daripada berangkat ke sana, ya, yang lain ke Masjidil Haram, dia di hotel, nggak mau, ya, karena ingat ke ayam kampungnya dan lain sebagainya. Banyak aturan yang tidak dikerjakan lantaran pikun. Jangankan pikun, orang yang lupa pun oleh Allah tidak akan dihukum, tidak akan kena hukuman, tidak disalahkan. Yang lupa saja tidak kena hukuman. Satu contoh, ambil hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, man nasya wa huwa shaim fa'akala aw syaribah. Siapa yang lupa padahal dia lagi saum, lalu dia makan tanpa minum, terserah makan apa, pokoknya makan. Sudah makan kemudian belum minum, ingat bahwa dirinya lagi saum, teruskan saumnya. Atau mungkin minum jam 12, jam 1 minum, haus banget, lupa bahwa itu bulan Ramadan, lupa dirinya lagi saum. Kemudian dia minum, sudah minum habis 2 gelas baru ingat bahwa dirinya lagi saum. Maka tidak kena hukuman. Diteruskan saumnya, kata Rasulullah, fal yutimma saumahu, lanjutkan saumnya. Innamallah, sesungguhnya Allah at'amahu wa saqahu, Allah ngasih makan, Allah ngasih minum. Artinya rezeki dari Allah. Saum, lanjutkan saumnya, tapi jangan diniatkan dari malam hari. Mudah-mudahan besok siang lupa, itu lain soal. Ini tidak ada untuk ke situ. Bisa makan saja atau minum saja atau lengkap makan minum baru ingat bahwa dirinya lagi saum. Oleh Nabi disampaikan liyutimma saumah, lanjutkan saumnya karena Allah ngasih rezeki. Ini orang yang lupa. Orang yang lupa saja tidak kena hukuman, apalagi orang yang pikun. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Inilah pentingnya Rasul menyampaikan iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu diantaranya adalah syababaka qabla haramik.
Masa mudamu, masa kuatmu sebelum kamu tidak berdaya karena faktor umur, bahkan terjadi kepikunan. Ketika orang itu pikun, di saat mudanya orangnya Masya Allah taat kepada Allah. Maka di saat dia pikun, pahalanya tidak hilang, tetap Allah kasih sebagaimana pahala ketika masih mudanya. Ketika sudah tua renta, tak banyak amal soleh yang ia kerjakan sebagaimana ketika ia masih muda. Sudah tua renta, boro-boro yang sunah-sunah, yang wajib juga sudah repot umpama. Untung ketika mudanya rajin ibadah, maka Allah berikan pahala sunah-sunahnya untuk orang yang tua yang sudah tidak sanggup lagi, atau untuk orang yang pikun. Karena ketika mudanya ia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari, Rasul menyampaikan pahala orang yang sakit sebagaimana sehatnya. Pahala orang yang safar sebagaimana mukimnya. Pahala orang yang sudah tua renta, yang tak sanggup lagi banyak berbuat kesolehan, amal soleh, bagaimana ketika mudanya, demikian yang pikun. Yang keempat, golongan yang keempat, yang nanti yaumul qiyamah pembelaannya diterima, dimaklumi dan dimaafkan adalah rojulun mata fil fatrah, orang yang mati di saat masa fatrah. Masa fatrah itu kekosongan Nabi, tak ketemu dengan Nabi, tak ketemu dengan Rasul, tak ketemu dengan kebenaran, belum sampai kepadanya kebenaran, asli tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu bagaimana caranya iman kepada Allah dan lain sebagainya. Ini merujuk kepada surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasul. Kata Allah, kami, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab sampai orang itu sampai kepadanya Rasulah, seorang utusan. Rasul di sini bisa nabi, bisa rasul, bisa ulama, bisa siapa saja yang mengajak kebenaran. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim mencari Allah. Ketika matahari, ketika bintang-bintang bermunculan, dia katakan ini mungkin yang mesti kita ibadahi, yang mesti kita taati. Ketika bintangnya tenggelam, ini bukan, tidak layak yang disembah, yang diibadahi, kok menghilang. Masa Tuhan menghilang, gantilah bulan, ini lebih gede, nampaknya ini yang lipas, yang mesti saya ibadahi, saya taati. Bulan pun kemudian menghilang, ganti matahari, matahari juga menghilang. Maka Ibrahim punya kesimpulan, yang saya sembah, saya ibadah adalah Zat yang menciptakan itu semua. Jadi Nabi Ibrahim pun nyari untuk kemudian mendapatkan bagaimana semestinya beribadah dan taat kepada Allah. Andai Nabi Ibrahim tidak ketemu, setelah lihat bintang-bintang, kemudian ini Allah kayaknya, atau Tuhan yang mesti diibadahi, hilang bintang itu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggal. Maka merujuk pada ayat ini, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak menyiksa siapapun sebelum diutus kepadanya atau sampai kepadanya kebenaran. Tapi zaman ini rasanya tidak mungkin tidak sampai kepadanya kebenaran. Zaman dulu mungkin radio tidak ada, TV tidak ada. Sekarang kita TV-nya ada di kantong masing-masing. Nah, setiap orang punya HP, bisa lihat di situ tayangan berbagai macam tausiah di YouTube dan lain sebagainya. Maka tak mungkin rasanya tidak sampai kepadanya kebenaran. Tapi kalau kita tengok zaman dulu, setiap nabi diutus nabi berikutnya bukan waktu sebentar, suka ada masa fatrah, masa kosong. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, berapa lama sampai turunnya nabi yang terakhir, Rasulullah? Berapa lama? 560 tahun baru Nabi Muhammad diutus.
Berarti ada masa fatrah, masa kosong yang lama. Sementara muridnya Nabi Isa hanya 12. Pertanyaannya, bisakah 12 orang ini untuk tausiah dan dakwah kemana-mana? Maka ada kemungkinan tidak sampai kepada seseorang kebenaran, keimanan, lalu kemudian meninggal dunia, mengingat umur sesudah Nabi Musa ke bawah, sampai Nabi yang terakhir, kata Rasulullah, umur manusia itu sesudah Nabi Adam sampai akhir zaman semakin yankus, berkurang kekuatannya, berkurang mungkin imannya, berkurang juga kekuatan fisiknya, dan umurnya pun pendek-pendek. Kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun, yang lebih daripada 70 jumlahnya tidak akan banyak. Kita masih ingat zaman corona yang meninggal umur berapa? 50 sekian, 48. Jarang-jarang yang 80, jarang-jarang saya dengar. Tiap hari mendengarkan innalillahi, umurnya 50 sekian, 40 sekian. Memang umat Islam itu umurnya ya sudah sebagaimana umur nabinya. Setiap umat mengikuti umur nabinya. Dulu ratusan tahun, karena nabinya juga ratusan. Sekarang umat Islam paling 60-an, 70, ya. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Itulah rata-rata. Yang 80, 70 tidak banyak. Apalagi yang sampai ke 100. Kalau ada orang umur 100 tahun, biasanya diliput dan masuk TV karena dianggap manusia langka. Umurnya 100 tahun masih bisa ke hutan. Ikhwatiman, kembali kepada hadis yang tadi. Kalau di Quran hanya disebutkan cuma satu poin barangkali. Siapa yang dimaksud? Yakni orang yang tidak sampai kepadanya kebenaran. Fatrah tadi, mati masa fatrah. Untuk yang budak, yang tua renta, lalu kemudian beramal atas ketidaktahuannya, kira-kira pakai ayat yang mana? Ya. Ketika di ayat tidak ada, bukan berarti kita mengingkari kebenarannya. Kenapa? Karena ini sabda Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi kalau ngomong masalah agama tidak ngarang. Nabi pasti dapat wahyu dari Allah. Makanya ketika ada pertanyaan, Nabi nggak langsung jawab. Tunggu wahyu dari Allah, baru Nabi jawab. Maka fungsi hadis ada 3. Satu, sebagai bayanan lima fil Quran, penjelas. Isi Quran akan jelas bila dijelaskan oleh hadis. Dan kita bisa sholat, termasuk sholat Jumatan ini, kita bisa mengerjakan ini karena kita membaca sekian banyak hadis. Hadis sebagai takidan lima fil Quran, penguat, pengukuh. Di Qurannya ada, hadisnya juga ada. Perintah sholat, Quran ada, hadis banyak. Perintah haji, Quran ada, hadis banyak. Perintah saum, Quran ada, hadis banyak. Dan hadis berfungsi sebagai tasri'atan mustaqilatan, syariat yang berdiri sendiri, artinya lafaz langsung di Qur'annya nggak ada. Kita hanya diperintahkan ikutilah Nabi, fattabi'uni laqad kana lakum, dan seterusnya ada di Qur'annya. Tapi lafaz orang budak ketika yaumul qiyamah ditanya membela diri, dimaklumi ayatnya nggak ada. Demikian yang lainnya tadi, yang tua renta atau yang berbuat karena ketidaktahuan, hanya dimuat satu. Tetapi kita wajib mengimani ada 4 golongan yaumul qiyamah akan dimaklumi, pembelaan dirinya diterima ketika ia berbuat salah ketika hidup di dunia. Kita bukan orang budak, kita bukan tua renta, kita bukan masa fatrah. Ya. Kepada kita telah sampai kebenaran. Maka apapun alasan kita yaumul qiyamah, bila kita tidak mengaku, Allah tidak maklumi, Allah tidak maafkan. Karena kita tidak termasuk satu dari 4 golongan tadi. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ahdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.